sebelum berpuasa harus melakukan niat. Sah, Benar. sah. Benar. Bisa dibenarkan ya? Iya. Sah, nggak sah. Karena niat itu setiap pekerjaan itu dilalui dengan niat. Ya. Kan sudah niat mulai dari awal. Oh, ini Nggak boleh kayak kalau kagak niatnya. ada niatnya nggak boleh. Kalau orang tua nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hal Tarif, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana umat Islam diwajibkan untuk berpuasa sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, akan tetapi juga melatih kesabaran, meningkatkan ketakwaan, dan memperbanyak amal kebaikan. Setiap muslim yang telah balik dan mampu diwajibkan menjalankan ibadah ini dengan penuh kesungguhan, termasuk menjaga syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama dalam berpuasa adalah niat. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, ada kalanya seseorang terlupa dalam menjalankan ibadah ini, seperti lupa membaca niat puasa sebelum fajar menyingsing. Padahal, niat adalah salah satu syarat sahnya ibadah puasa. Lantas, bagaimana hukum puasa seseorang yang lupa berniat? Sahkah hukumnya orang yang berpuasa lupa niat? Kira-kira gimana ya tanggapan masyarakat atas permasalahan ini? Yuk kita cari tahu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hal Tarif. Tahu nggak tahu? Jawab aja. Hari ini kita lagi berada di tengah-tengah kota Pasuruan, yang mana cuacanya indah sekali, mendung, aman, nyaman untuk kita melakukan sosial eksperimen seperti biasanya. Dan hari ini kita akan membawakan tema yang akhir-akhir ini sering sekali terjadi di masyarakat kita hari ini, belakangan ini, yaitu apakah puasa seseorang sah ketika malamnya tidak melafadzkan niat atau tidak meniatkan di dalam hatinya? Apakah itu sah? Bagi kalian yang merasa penasaran dengan hal ini, ayo ikuti saya di Hal Ta'rif season ini. Alhamdulillah, hari ini kita telah bersama dengan Mas Ali Imron. Ali Imron. Namanya? Dairobi. Dairobi. Siapa namanya? Agung, Agung. Noval, Agung dan Nopal. Umur berapa? 21. Umur 21. Kalau saya umur 25. 4 tahun kita bedanya. Gani! Gani! Ngomong-ngomong, kenapa nih basah bajunya, kuyup sekali kelihatannya? main hujan. Oh, main hujan-hujanan. Oh, main hujan-hujanan ternyata. Tadi hujan di sini ceritanya guys ya. Jadi gini, apakah sah puasa orang yang lupa niat puasa Ramadan? Puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan wajib untuk melakukan niat. Ya. Sebelum berpuasa harus melakukan niat. Gimana? Sah apa enggak puasanya? Iya. Sah. Benar. Sah. Benar. Bisa dibenarkan ya? Iya. Nah, ini Agung dulu, Agung. Gimana, Agung? Sah, Sah. Kalau ini nggak sah. nggak sah. Kalau lupa, kenapa bisa dibenarkan itu? Kenapa? Kalau orang yang niat mulai dari awal puasa, Oh, terus? kan sudah niat mulai dari awal. Jadi otomatis yang sudah-sudahnya terniatkan juga gitu. Dari awal. Karena niat itu setiap pekerjaan itu dilalui dengan niat. Ya. Kalau orang tua nggak apa-apa. Oh, kata orang tua nggak apa-apa, berarti sah. Kalau ini Nggak
boleh kalau ada niatnya. Nggak ada niatnya nggak boleh. Jangan bertengkar ya, kalau walaupun beda pendapat biasa aja, jangan bertengkar. Nanti kita abis ini akan lihat jawaban aslinya di akhir segmen. Kita lihat jawaban Ustadz kita, apakah sah, apakah tidak sah. Jangan lupa tetap di Hal Ta'rif. Tahu nggak tahu, jawab aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dalwa TV rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya termasuk syarat sahnya menunaikan ibadah puasa itu harus kita niat. Karena Nabi SAW beliau mengatakan innamal a'malu binniyat. Maka apabila seseorang ingin menjalankan ibadah puasa fardu, maka syaratnya dia harus niat mulai malam hari atau sebelum fajar. Karena Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan man lam yubayyitus siyam fala siyamalah atau kama qala Rasulullah SAW. Kata Nabi, barang siapa yang tidak niat puasa dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Maka dalam hadis ini Al-Imam Syafi'i mewajibkan kita untuk harus berniat puasa mulai malam hari atau sebelum fajar. Nah, ini apabila puasa fardu. Adapun apabila puasa itu puasa sunnah, maka diperbolehkan niat puasa meskipun setelah fajar sebelum zawal tergelincirnya matahari. Dengan catatan dia tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Karena Imam Muslim meriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Siti Aisyah, masuk ke rumah Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya, "Hal indakum syai'?" Apakah kamu memiliki sesuatu yang bisa dimakan maksudnya? Maka Siti Aisyah mengatakan, "Tidak ya Rasulullah." Maka Nabi pun mengatakan, "Idzan inni shaim." Inni idzan shaim, kata Rasulullah. Kalau begitu aku berpuasa. Ya. Di sini bisa kita pahami bahwasanya ketika itu Rasulullah SAW tidak niat untuk berpuasa. Tapi ketika tidak ada makanan di rumahnya, maka beliau niat untuk berpuasa. Kemudian Siti Aisyah mengatakan, dan pernah suatu ketika Rasulullah SAW beliau datang ke rumah Siti Aisyah, dan Siti Aisyah memberitahukan bahwasanya ada seseorang telah memberikan hadiah kepada kita, yaitu haid. Haid itu kurma yang dicampur dengan susu dan minyak samin. Ya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ya, aku tadinya niat untuk berpuasa, tapi kemudian diambil oleh Rasulullah SAW, kemudian Nabi memakannya dan Nabi tidak berpuasa. Tapi perlu diketahui ini apabila puasa sunnah. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu menjelaskan tentang hadis ini adalah dalil bahwasanya yang pertama, apabila puasa sunnah itu diperbolehkan niat setelah fajar dan sebelum tergelincirnya matahari. Tapi dengan catatan apabila dia tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dan kemudian juga menjadi dalil bahwasanya ibadah sunnah, di sini puasa, boleh dibatalkan. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau diberitahu bahwasanya ada makanan di rumah, maka Nabi mengatakan, tadinya aku berpuasa, tapi kemudian dimakan oleh Rasulullah dan dimakan makanan tersebut. Dan ini sebagai petunjuk dalil bahwasanya membatalkan ibadah puasa sunnah itu diperbolehkan. Maka mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan ibadah puasa kita dengan sebaik-baiknya ibadah dan tentunya dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.